warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 keadaan seorang manusia yang tidak pantas menjawab salam. Yang pertama, orang yang lagi tidur tidak perlu menjawab salam. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang sementara sholat tidak perlu menjawab salamnya. Kapan-kapan dijawab akan ribu itu mesin. Lalu kemudian yang ketiga adalah orang yang gila tidak perlu menjawab salam. Jadi ada orang yang tidak jawab salam di tempat ini berarti orang gila. Tidak Tonji bilang. Saya ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada orang gila yang jawab salam. Saya doakan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jawab salam saya doakan semoga BLT insya Allah cepat cair. Amin. Dan yang jawab salam saya doakan semoga segala cicilan hutang-hutang tak mudah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar aminnya kentara Tonji. Dan yang tidak jawab salam kita doakan sama-sama semoga BLT-nya tidak cair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbihi wa salamun alaihi wa barakatuh. وعلى آله محمد وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في آية أخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما بعد. Yang terhormat ahli wal bait atau tuan rumah, tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Kelurahan Kasimpura yang sempat hadir, semoga beliau disehatkan badannya dan insya Allah amanah menjalankan daripada yang diamanahkan oleh pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, ibu-ibu majelis ta'lim, the power emak-emak, serta seluruh jamaah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, itu pun tidak mengurangi daripada rasa hormat saya. Kita tes fokus dulu. Jamaah, 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 jamaah. Alhamdulillah. Ibu sehat-sehat, suami tak, tetangga tak, anak-anak tak, cicilan tak, alhamdulillah sehat juga. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan malam hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dalam keadaan berduka, kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur atas musibah yang terjadi, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih dan amat sangat menyedihkan. Salawat dan salam setelah pesan-pesan berikut ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sanggup pergi ceramah ada penari baletnya. Sebelum saya masuk ceramah, saya tes dulu anak-anak. Siapa yang menghafal surah Al-Hasyr, Al-Asr? Yang menghafal naik di sini, saya kasih dia. Naik di sini. Al-Asri innal insana lafi. Kalau mau makan makannya dulu. Jadi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Benar. Terus saya kasih hadiah 10.000. Satu lagi, laki-laki. Kalau yang bisa dikasih hadiah oleh Pak Lurah. Oke? Yang tahu apa yang dipertanyakan kita dalam kubur. Bobe naik sini. Bobe. Bobe naik sini, Bobe. Bobe naik sini. Bobe. Bobe. Naik Bobe. Naik. Dikasih dia sama Pak Lurah. Apa yang dipertanyakan di alam kubur? Marrobuka. Sekamu Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu Pak Lurah. Jamaah, lanjut. Sesuai yang dibacakan oleh anak tadi, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah yang akan saya bahas malam hari ini. Wal asr, demi masa, demi waktu, dari siang berganti malam, malam berganti siang, detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, dan windu berubah menjadi abad. Begitulah perputaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas perputaran waktu tersebut, satu persatu daripada orang-orang terdekat kita, daripada orang-orang yang kita kasihi, daripada orang-orang yang kita cintai, satu persatu kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari saudara kita yang tercinta almarhumah Muhammad Nasir bin Muhammad Nasir yang biasa dipanggil Jordan telah mati mendadak secara tiba-tiba. Lalu kemudian lagi di depan dekat SD 199 Muhammad Yusuf meninggal juga dengan cara mendadak. Hanya sedikit yang meninggal. Makanya perlulah sekiranya kita untuk mewaspadai daripada yang namanya kematian. Dan pada hakikatnya memang manusia, kata Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang betul firman Allah dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa
pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tetapi kalau kematian itu mau datang kepada manusia, akan diberikan tanda kepada kita semua. Semua yang ada di atas muka buminya Allah diberikan tanda kepada kita. Jamaah, kalau misalnya mau hujan, apa tandanya? Mendung. Makanya diambil pakaian tak dikasih masuk dalam rumah supaya tidak kena air hujan. Kalau misalnya mau kibera, apa tandanya, Mak? Sakit perut tak mules. Coba bayangkan tidak ada yang namanya sakit perut mules. Kita pergi masonok di pengantin, tidak mules, tidak sakit perut. Sementara kita berjabat tangan yang pengantin, langsung kita porok tak ciri. Biar baju apa dipakai, malu kita pulang. Makanya Allah ciptakan yang namanya sakit perut untuk kita berjaga-jaga. Jadi kalau misalnya mau kita tidur, apa tandanya? Mengantuk. Banyak yang mengantuk, belum masuk ceramah aku. Gara-gara mati lampu kapan. Coba bayangkan tidak ada yang namanya mengantuk. Kita keluar di jalan raya naik motor, langsung saja tertidur tidak mengantuk. Nalepo ki auto, ini lagi ditaksiai baca kalau neraka jalan. Makanya Allah berikan ciptakan yang namanya mengantuk supaya kita untuk berjaga-jaga. Begitu juga kematian, kalau mau datang kepada manusia diberikan tanda kepada kita. Tanda yang pertama diterangkan oleh guru-guru kita, yang pertama adalah ketika ini tangan telunjuk kita, lalu kemudian kita tindis masuk ke hidung. Jikalau masih keras, masih jauh yang namanya kematian. Jangan bagi coba dulu pulang, Pak. Tanda yang kedua adalah ketika ini tangan tak digosok-gosoi, jikalau masih berbunyi, masih jauh yang namanya kematian. Tanda yang ketiga adalah ketika ini air keringat, lalu kemudian kita coba, jikalau masih terasa asing, masih jauh yang namanya kematian. Tapi saya ingatkan untuk seluruh jamaah, janganlah lagi coba dibawa nak teater. Karena bukan asing itu, tapi makan rasa kudu bagadan. Lalu kemudian tanda yang berikutnya, yang paling gampang adalah ketika ini lidah kita, lalu kemudian kita goyang-goyangkan di langit-langit. Jikalau masih terasa gelima gelek-gelei, masih jauh yang namanya kematian. Kandala-kandala metal kayak ini malam. Pasti mulai Pak Lurah sampai di belakang, ada coba-coba toh. Jujur maki, takut mati santai maki. Corona tidak corona pasti mati. Tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Alhamdulillah ini malam kita jaga jarak. Pakai masker sebagian, alhamdulillah. Terus perhatikan itu masker tak, Bu. Siapa tahu 2 tahun nih corona itu terus dipakai. Mak bulu-bulu hidung masih terus dipakai, diganti-ganti di. Terus kita usahakan vaksin. Jangan takut divaksin. Bukan vaksin yang mematikan kita. Kita semua tidak percaya toh kalau corona yang matikan kita. Masa kita percaya bahwa vaksin yang mematikan kita? Yang mematikan kita adalah ajal kita. Itulah yang mematikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Bukan itu yang namanya vaksin. Banyak beranggapan kalau katanya kalau divaksin katanya mati ki. Tidak seperti itu. Malahan saya sama Pak Lurah sama-sama yang kurasakan. Setelah divaksin tidak mati-mati Pak Lurah ini. Malahan tambah berdiri terus. Makanya Bapak vaksin kita tanggal 29 sampai tanggal 30 November dikasih kurang jam 9 pagi. Usahakan. Semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan kita. Saya ulang, kita akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan kita. Ada orang meninggal dunia sementara menyanyi. Di kontak listrik pantaknya, kabel telanjang, sementara hujan menyanyi di letong, mati jamaah. Bagus ini di, bagus ini.
Siapa tahu bilang kayak menyanyi di kontak listrik, Ustaz di kontak listrik juga pantaknya. Tapi alhamdulillah sound systemnya bagus. Saya pernah pergi ceramah, ini anggota dewan, neneknya yang meninggal dunia, masa sound systemnya kalau begini, baru kecil suaranya. Tapi kalau begini kindangin, bayangkan begini kak ceramah 1 jam, bayangkan. Dapat lagi mic SP, tidak pakai kabel, di dalam rumah simpan itu anunya, mic SP-nya. Kalau begini ki tidak bunyi, kalau begini ki bunyi. Nah di situ jamaah terpaksa begini kak 1 jam. Bayangkan penderitaan itu. Sekalinya pulang tak balik amplopnya. Amplop penceramah dikasih pengajian, pengajian dikasih penceramahnya. Di tengah perjalanan telepon tak tabe Ustaz tak balik amplop tak. Apa aku bilang biarkan nih. Nah bilang lagi padahal tebal nama Ustaz jamu ke pacolo-coloi kecilaka. Gak biar suruh ki pulang tidak bakalan pulang ki. Kajau. Kita akan sesuai dengan kebiasaan kita. Bahkan ada orang meninggal dunia dalam keadaan terkentut-kentut. Tidak percaya? Ditelusuri di kehidupan sehari-harinya ternyata apa? Ternyata kalau ada bocah lewat di depannya, nah kentuki kepalanya. Meninggal dunia dalam keadaan terkentut-kentut. Kalau ada pelaku tobat memang mati. Bahkan ada yang ditemukan oleh guru-guru kami ketika ditalkinkan, ketika disyahadatkan la ilaha illallah, ia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tabe puang la ilaha illallah. Apa nak bilang? 26. Itu nak bilang. Tapi tidak ada sekarang 26. Yang ada adalah adakah mami atau cahada kide apa nak bilang? Sesajaki. Nah, makanya tobat memang maki. Bahkan ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir malam hari ini meninggal dunia dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal itu sampai tak dapat dimajukan dan tak dapat dimundurkan, tak dapat dipercepat dan tak dapat diperlambat. Tubuh yang dulu kuat kekar, suara menggelegar, tangan bisa mengayun, kaki bisa melangkah. Tetapi ketika nanti tiba masa waktunya menutup kelopak mata pun kau tak akan sanggup. Kau perlu orang lain untuk menutupkan kelopak mata engkau. Hai kau yang sombong, ketika saat sakaratul maut engkau akan merintih kesakitan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedihnya sakaratul maut bagaikan tebuasan pedang 100 kali di tempat yang sama. Bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaikan mata kail pancing yang ditarik pada kulit yang basah. Begitulah dahsyatnya, sakitnya saat sakaratul maut. Hei kau yang sombong, hei kau yang merasa dirinya jago, ketika engkau merasakan sakaratul maut, di mana hartamu, di mana pangkatmu, di mana jabatanmu, di mana ilmumu, itu tidak akan pernah menolong dirimu. Yang menolong dirimu adalah ketika anakmu datang berbisik di telinga kananmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang sangat bermakna ketika engkau di ujung sakaratul mautmu engkau mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir qalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, ia akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada orang tua tak yang lagi sakaratul maut, tidak perlu cari Pak Ustaz, tidak perlu cari Pak Imam. Kita saja sebagai anak yang mentalkinkan orang tua kita, itu adalah kado terbaik untuk orang tua kita. Masa mentalkinkan orang tua kita tidak mampu, padahal gampang bacanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kalau tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ubah menjadi illallah, illallah, illallah. Tidak mampu illallah, ubah menjadi Allah, 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 Allah. Tidak mampu Allah, huwa, huwa, huwa. Tidak mampu huwa, hu. Tidak mampu. Bungkus mie mati. Masa hu saja tidak bisa bilang. Itulah yang patut kita harus pelajari mulai dari sekarang. Bagaimana kita mati dengan enak, bukan hidup yang enak. Lalu kemudian lanjutan ayatnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya ulang, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang kaya rugi, apalagi yang miskin. Yang muda rugi, apalagi yang tua. Semua kita di dunia ini mengalami yang namanya kerugian. Kenapa kita rugi? Dijawab oleh kita masing-masing. Saat bangun tidur kita tidak baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita hanya mengambil handphone, buka Facebook, bikin status. Tak kusangka, tak kuduga engkau seperti itu. Dibalas oleh temannya, kenapa Ki Bucan? Biasa bapaknya rinso. Apa itu Bucan? Salah Ki. Bucan itu ibu macang. Bagaimana tidak macam? Baru Ki pulang di rumah na bilang, weh, dari mana kau? Kenapa kau baru pulang? Sama siapa kau? Ini bantal lo, ini selimut, di luar kau tidur. Jangan kau masuk-masuk di. Nabilan suaminya, mak sayang, baru tak terima gaji, masuk mati palet sayang. Ternyata itu perempuan uang ji. Kalau mau ki cepat aman dan terkendali, kasih uang, tempelkan uang merah kalau pulang ki di rumah tak. Saya saja kalau pulang ke di rumahku disambut kau oleh istriku depan pintu, langsung ke anak peluk, masuk tangannya di kantongku. Bilang ke apa lu cari sayang? Bilang andalan kah? Apa itu andalan kah? Bilang amplop. Ternyata itu perempuan ini ji. Bu, kalau terima gaji suami tak jangan diambil muai seke. Kada toh itu istri biar tak sipi-sipi di songkok tak dapat tong. Dilaci disembunyi tak dapat tong. Pernah pulang suaminya, mak, pak, dapat ke uang. Dan di mana sayang? Bilang dilaci, jangan kau wancilaka itu. Wancilaka itu kenapa ya pak? Setengah mati aku sembunyi dapat tonji. Wancilaka. Terus go kalau ada warna suami tak sipi-sipi di stengka jangan lalu ki ambil ki. Karena kalau uang di stengka itu adalah uang darurat. Jangan lalu ki ambil ki. Pernah kejadian ini temanku 2 kilo na dorong motorna sampai di SPBU. Sampai di SPBU tabe dek full. Dengan bangganya bilang full. Nah buka dompetnya tidak ada uang. Nah buka di stengkana tidak ada uang. Nah bilang mami, tuyul lapang ngari ambil uangku. Tuyul gondrong pakai dasar lobang-lobang. Kita itu bu. Sekalinya tabe dek full. Nah dan di mana wanta ini ambil SIM sama stengka, pulang nggak dulu. Sekalinya balik pulang, saving ditahan motornya. Mana SIM sama stengka di sana? Ay jangan simpan motor. Pulang di rumah na bawa helm na kantong kresek sambil jalan 2 kilo, bayangkan sampai di depan rumah nabila sudah tahu sayangku cepat na pulang. Apa itu saya mandike apa ini helm cilaka gara-gara kau bina ditilang. Makanya jangan lalu diambil kalau ada uang di stengka. Kenapa kita rugi hidup di atas dunia ini? Karena kita lebih banyak main handphone, selfie, miring kiri, miring kanan, 10 na foto 2 jinambil. Baru na edit lagi. Hidung na kelinci, telinga kelinci, keluar lidana. Banggana jadi kelinci, tak perlu jadi kelinci lah kok. Baru na edit lagi, foto 2011, na sandingkan foto 2021, baru na tulis di bawahnya, maafkan aku yang dulu. Siapa tahu mau lihat kok 10 tahun yang lalu jangan mesan. Baru begitu cantik karena banyak diracikan.
BL, Labella, Maxipil, Ube Ginseng, Kelly, bedak diamond siang dan malam, tak 10.000 rupiah. Ku tahu bu, karena penjual bedak tanteku. Jadi ku tahu, tapi saya sarankan dulu untuk ibu-ibu ya. Bu, kalau mau pakai bedak, lihat labelnya. Siapa tahu tidak halal, melekat di muka tak, tidak sah wudhu tak. Makanya lihat labelnya halal atau tidak, bagus tidak dipakai. Terus berwudhu dulu sebelum pakai bedak. Buang itu baca-baca tak. Alaka barak kumpaya kumpu. Buang itu. Tidak zaman sekarang bedak seperti itu. Masih ada pakai? Ketinggalan zaman ke. Yang sekarang zaman adalah bedak kualitas terbaik. Kenapa kita berwudu dulu sebelum pakai bedak? Supaya kinclong di muka tak. Supaya setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjut. Kenapa kita berwudu dulu sebelum pakai bedak? Supaya tidak baku bombe leher tak. Leher sama muka. Kue pementalan, coklat di bawah, putih di atas, tapi tidak ada di sini, tidak ada, karena pakai kudung semua nak kuliah leherna. Apalagi anak tak sibuk juga dengan main handphone. Saya pernah pulang ceramah jam 12 malam, jauh ku pulang baru kak sampai di rumah, awas musuh di belakang, begini kak turun. Bilang kak kenapa ini? Naik di rumah. Dia kak di rumah main ini. Sekalinya ku telusuri apa? Orang main game pire-pire. Na'udzubillah. Dah bikin kaget ki Ustaz. Ikut Tommy bapaknya main game. Ada kumisna, ada jenggotna. Pakai songkok, Big Win, Mega Win, Super. Berarti ada pelaku di situ. Ada pelaku jujur maki. Skater 3 10 kali spin, 4 skater 20 kali spin, 5 skater 50 kali spin. Jangan kira Ustaz pemain. Tidak dulu ji, pensiun mas sekarang. Karena masa sementara sholat saya pimpin, Waladhdallin amin. Kulupai bacaku. Apa ku ingat? Naganya skater. Iya, Anda bahagia jackpot Meja Max bet 18.000 MB sama dengan 90 B. Anda jackpot di dunia, engkau jepok di bawah kuburan. Waspadalah, tobat memang aku masih mau kok. Kalau ada pelaku tobat memang mati. Kita akan merasakan yang namanya kerugian. Tetapi lanjutan ayatnya apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tetapi sesungguhnya yang tidak rugi itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang senantiasa di hari-harinya menjalani harinya dengan amalan-amalan soleh. Kita singkat-singkat lanjutan ayatnya. Watawasau bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran. Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan sedangkan ceramah khutbah Jumat tidak mau kau dengar? Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan sedangkan ceramah pengajian takziah kau tak mau datang? Bahkan engkau merasa lebih pintar daripada ustaz. Engkau katakan omdo itu ustaz, omongan doang gitu ustaz. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan? Tetapi sekarang sudah alhamdulillah, Kasimpurang sekarang sudah mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak teman-teman kami yang dulunya kami saling mencari, ada di situ 50k, bisa CK dulu kami seperti itu. Bahkan manu mengerang di alator, lipat pasak be di balu, HP capu di pasandra. Tetapi alhamdulillah sekarang Kasimpurang tidak lagi saling mengajak seperti itu. Sekarang Kasimpurang, khususnya pasukan Babu Taubah sekarang saling mengajak untuk berjamaah di masjid. Alhamdulillah.
Makanya babu tobat itu kalau dalam bahasa Arab artinya babu tobat itu pintu tobat. Tetapi yang ditemukan oleh guru kita Syekh Abdurrahman, Ustaz Syekh Abdurrahman, babu tobat katanya itu baru-baru tobat. Tapi alhamdulillah biarkan baru-baru tobat, yang jelasnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Kesabaran, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa yang paling dicintai oleh Allah? Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salat pada waktunya adalah salat berjamaah di masjid, di mana azan berkumandang memanggil orang Islam ke sana. Jamaah, sedikit lagi nih. Salat berjamaah di masjid, jangan biasakan di rumah. Kalau di rumah itu banyak gangguan. Kalau kita di rumah salat banyak gangguan. Contoh jangkit marah. Allahu Akbar. Di depan nak meja makan tak salat. Dibaca Al-Fatihah lolos. Naik mie itu kucing di atas meja makan. Nah buka itu penutup naik kanta. Terpaksa apa diambil? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu mami diambil, hilang ikan tak, rusak solat tak. Usahakan berjamaah di masjid. Apa susahnya berjamaah di masjid? Ada Pak Imam yang pimpin kita khusyuk beribadah. Saya ingatkan untuk kalau ada pengurus, jangan sembarang disuruh jadi imam. Tidak gampang itu jadi imam. Tidak gampang jadi imam. Sekolah imam dulu baru jadi imam. Ada pengalaman pribadi. Ini orang sering dipanggil guru. Ketika ketemu guru, sekalinya tidak ada Pak Imam. Dia disuruh pimpin sholat. Mau tidak mau harus dimaju ke depan. Terpaksa maju di depan. Nah baca Al-Fatihah lolos. Apa nak ambil Al-Kafirun? Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. 5 menit tak putar. Sekalinya berteriak jamaah, lakum dinukum waliyadin. Rusak solatnya orang. Setelah solat protes ke guru. Kenapa saya disuruh pimpin solat? Apa nak bilang? Kita konsen dipanggil guru. Cocok mi guru. Masalahnya guru karate. Guru karate disuruh pimpin solat. Terpaksa pasang di kuda-kuda di depan. Satu lagi pengalaman. Pada waktu musim corona, ini menantunya bertamu kepada rumah mertuanya. Tabe sebentar kita yang pimpin solat nak di kena gampang ji itu mak. Dia pimpin di solat nak baca Al-Fatihah lolos. Nabi dalam hatinya yang gampang itu inna a'taina. Nah baca inna a'taina. Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna adalah atipnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rusak solatnya. Ada
Ada lagi pengalaman dan temanku satu lagi. Ini sementara di lembaga katanya. Ini temannya yang pimpin sholat. Belum belajar jadi imam, sudah jadi imam. Sementara sujud kentui. Lari keluar. 5 menit ditunggu Pak Imam. Di mana Pak Imam ini? Terpaksa dicingei. Ayo lari Pak Imam. Di mana Pak Imam didapat? Di WC Taporo Taciri. Makanya kalau imam yang pintar, dia angkat dulu jamaah Allahu Akbar, baru balik natutu hidupnya bilang mau tak berak. Itu imam yang pintar, karena tak begitu menjadinya. Dan istiqomalah, sabarlah dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarlah dalam berhijrah kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita hijrah akan banyak ocehan, akan banyak cemohan. Pasti banyak teman yang bilang, tahu ustaz ini, bilang begitu saja amin. Bahkan ada teman yang mengatakan kepada kita, jangan ngari ina tak balik. Sabarlah ketika kita diuji seperti itu. Usahakan kita sabar dalam menghadapi. Saya menangis Bu. Saya menangis ketika saudara kita Egar, ketika saudara kita Henry masuk ke dalam masjid, ia papa kedua kakinya. Saya menangis melihatnya, saya iri kepadanya. Saya sempurna, mengapa dia lebih cepat masuk dalam masjid daripada saya? Bayangkan orang yang pincang, ia bisa menjalankan kakinya menuju masjidnya Allah. Masa kita yang sempurna tidak mampu mengangkat kaki kita melangkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus terakhir, pesan saya untuk anak-anak yang ditinggalkan, berbakti kepada orang tua tak dengan cara senantiasa mengirimkan doa untuk orang tua tak. Lalu kemudian sedekahkan kalau ada harta tak atas namanya beliau. Lalu kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahim kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Begitulah cara berbakti kita kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa bersama boleh? Sebelum kita berdoa bersama, kita beristighfar sama-sama ya. Boleh kita beristighfar sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak silaf salah kami ya Allah. Terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah, baik dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, baik dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik dosa kami kepada saudara-saudari muslim kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami
kecuali Engkau ya Allah. Maka malam hari ini kami datang bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami datang bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Kami datang berkumpul di tempat yang penuh berkah ini hanya untuk berbagi duka kepada keluarga almarhum ya Allah. Lalu kemudian kami bersama-sama mengangkat tangan ke langit mendoakan almarhum Hasanuddin Nur ya Allah. Allahumma gfir lahu, ampunkan ia ya Allah. Allahumma gfir lahu, ampunkan ia ya Allah. Allahumma gfir lahu, ampunkan ia ya Allah. Warhamhu, rahmati dia ya Allah. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya ya Allah. Waj'alil jannata mazwahu, jadikan syurga tempatnya yang terakhir ya Allah. Lindungilah almarhum daripada azab jahannam ya Allah. Lindungilah almarhum daripada azab kuburmu ya Allah. Lindungilah almarhum daripada fitnah hidup dan matimu ya Allah. Lindungilah almarhum daripada fitnah al-Masih Dajjal ya Allah. Allahumma ya Allah, luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Jadikanlah kuburnya salah satu taman-taman syurga-Mu. Jangan Engkau jadikan kuburnya salah satu lubang neraka-Mu ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Tidurkanlah almarhum seperti tidurnya malam pengantin baru. Mudahkanlah lisannya untuk menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir-Mu ya Allah. Allahumma gfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Allahumma gfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini lalu kemudian Engkau begitu banyak memberikan ujian kepada negeri tercinta kami ini. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini lalu kemudian Engkau menghukum guru-guru kami, ustaz kami, kiai kami, ulama-ulama kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah lalu kemudian Engkau belum juga mengangkat daripada wabah penyakit virus corona-Mu ya Allah. Wa dhunuba walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami yang telah setengah mati banting tulang, siang dan malam peras keringan, bercucuran keringan hanya untuk menafkahi keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa ibunda kami ya Allah. Ibunda yang telah mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa saat melahirkan kami, bersimpah darah ya Allah. Kami tak dapat membalas budi baik kedua orang tua kami ya Allah. Maka pulang dari tempat ini sebentar, kami peluk tubuhnya, kami cium tangannya. Sebagian di antara kami orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Sebagian di antara kami orang tuanya sudah meninggal dunia. Sebagian di antara kami orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah. Tidak ada ya Allah yang bisa kami lakukan hanya untuk mendoakan orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha waj'alil jannata mazwaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والأفضل عند الحساب. ربنا تقبل منا على دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى خضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح المرحوم حسن الدين نور. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah Tazkiratul Maut yang sempat saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri yang masih fakir ilmu. Apabila ada ketersinggungan atas ceramah yang saya sampaikan malam hari ini ada penganga. Saya datang di tempat ini bukan untuk menyinggung perasaan jamaah, tetapi hanya ingin melanjutkan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di depan bukan saya yang paling pintar, tetapi kita hanya sharing-sharing ilmu agama saja. Undur maqala fala tandur maqala, jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi dengarkan apa yang disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.